Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Sahabat Literasi Sejarah. Sahabat Literasi Sejarah mungkin sudah tahu mengenai film One Anunnaki, yang mana film satu ini disutradai oleh John Grech yang terinspirasi dari karangan buku Zecharia Sitchin. Film ini dijegal dengan alasan teori konspirasi yang beredar, yang mana banyak yang menyebutkan bahwa film One Anunnaki dilarang beredar karena membuat panik semua orang. Bahkan jika orang yang menonton film ini mereka tak lagi percaya kepada Tuhan. Lalu siapa sebenarnya Anunnaki ini? Dari mana asalnya? Sehingga menurut cerita kuno, Anunnaki ini merubah peradaban manusia sangat maju pada saat itu. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke pembahasannya. Check it out. Jauh sebelum bangsa Yunani menyembah dewa Zeus dan bangsa Mesir menyembah Osiris, ada sebuah peradaban yang menyembah alien dari planet asing yang disebut dengan Anunnaki. Anunnaki adalah sekelompok dewa dari budaya Mesopotamia kuno yang berperan dalam mitologi Sumeria. Istilah Anunnaki merujuk pada mereka yang turun dari surga ke bumi dan sering diterjemahkan sebagai mereka yang turun atau keturunan pangeran yang mengajarkan berbagai ilmu dan teknologi pada saat itu. Namun menurut pengetahuan Sumeria, pencapaian besar mereka tidak dicapai secara mandiri. Mereka memuja Anunnaki, dewa-dewa ini terutama keturunan An, dewa tertinggi yang berkuasa atas penguasa manusia, dan dewa-dewa lainnya yang merupakan bagian integral dari kemajuan mereka. Meskipun rincian tentang peradaban Sumeria masih sedikit, yang mana teks-teks kuno mereka seperti epos Gilgamesh, salah satu karya tertua yang diketahui memberikan wawasan tentang kepercayaan mereka. Penghormatan terhadap Anunnaki yang mereka sangat dalami dalam peradaban Sumeria. Para penyembah akan membuat patung-patung dewa, memberikan pakaian kepada mereka, mempersembahkan makanan, dan membawanya dalam prosesi selama upacara keagamaan. Selama berabad-abad, karakteristik unik Anunnaki telah menarik minat para sarjana, memicu perdebatan tentang signifikasi dan status tinggi mereka dalam masyarakat Sumeria. Konsep Anunnaki sebagai disebut alien kuno baru mendapat perhatian pada abad ke-20, memicu pemikiran spekulatif yang benar-benar baru. Bangsa Sumeria menyembah Anunnaki, dewa kuno Mesopotamia yang bersayap, mengenakan topi bertanduk dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh umat manusia. Mereka memuja Anunnaki sebagai makhluk surgawi yang membentuk takdir masyarakat mereka. Pemikiran bahwa Anunnaki adalah alien awalnya berasal dari Zecharia Sitchin yang menulis buku berjudul The 12 Planet. Menurutnya, buku itu didasari dari terjemahan 14 tablet yang membahas soal Enki, anak dewa tertinggi Sumeria. Sitchin yang mengaku mendalami bahasa Ibrani, Akkadia, dan Sumeria itu lantas berspekulasi bahwa Anunnaki adalah alien yang berasal dari planet Nibiru. Menurut penjelasannya, Nibiru memiliki orbit terdekat dengan bumi setiap 3.600 tahun sekali, dan pada 500 tahun yang lalu Anunnaki memutuskan melakukan kontak dengan manusia di bumi. Tidak benar-benar tulus, Anunnaki sebenarnya datang ke bumi untuk mencari emas sebagai bahan yang bisa memperbaiki atmosfer planet mereka.
Anunnaki pun memperbudak manusia primitif bumi untuk menambang emas untuk mereka. Sebagai balasannya, Anunnaki mengajarkan banyak hal seperti cara menulis, matematika, hingga perencanaan tata kota pada bangsa Sumeria. Selain dikaitkannya dengan dewa-dewi seperti Enki dan Utu, Anunnaki juga muncul dalam budaya lain seperti orang Ibrani dan Mesir kuno. Mitologi Sumeria memuat sejumlah dewa yang bertanggung jawab memberi hukum dan peradaban kepada manusia. Bangsa Sumeria percaya pada jajaran dewa, termasuk Enlil Dewi Udara, Enki Dewi Air, dan saudara perempuannya yang bernama Dewi Nilhusak yang mengendalikan disebut dengan Dewi Bumi. Para dewa Sumeria tinggal di langit, dunia bawah, dan bumi. Mereka bertanggung jawab atas penciptaan manusia dari tanah liat di muka bumi ini. Anunnaki adalah salah satu kelompok dewa yang paling menarik dalam mitologi Sumeria. Mereka dikaitkan dengan surga, bumi, dan air tentang serta penciptaan manusia. Dewa Enki dikatakan telah menciptakan manusia dari tanah liat, tetapi dia tidak sendirian. Dewa-dewa Anunnaki lainnya juga terlibat dalam proses ini, yang mana secara harfiah Anunnaki berarti bermakna mereka yang datang dari surga ke bumi. Anunnaki dalam teks Mesopotamia, bahwa bangsa Sumeria percaya Anunnaki adalah dewa tanah mereka dan mereka bertanggung jawab atas penciptaan manusia. Anunnaki juga dikatakan sebagai makhluk yang sangat maju yang tinggal di kota-kota Mars, Jupiter, dan Saturnus. Mereka telah menciptakan manusia dari tanah liat sehingga mereka dapat memiliki pekerjaan untuk membantu mereka dalam perjalanan mereka melalui ruang angkasa. Teks Sumeria memberitahu kita bahwa dewa-dewa ini turun dari surga untuk membawa budaya dan kemajuan bagi umat manusia. Mereka mengajarkan kita cara membangun kota, cara bercocok tanam, cara membuat peralatan dan senjata, serta cara menyembah mereka. Anunnaki dalam budaya kuno sangat penting untuk dicatat bahwa Anunnaki bukanlah salah satunya budaya yang menggunakan istilah ini. Dalam mitologi Asyur, mereka disebut dengan dewa langit dan dewa bumi. Demikian pula, dalam teks mitologi Mesopotamia, mereka disebut putra Anu atau istilah lain disebut dengan dewa besar. Referensi terakhir ini membuatnya terdengar seperti satu Tuhan atau sekelompok dewa yang melahirkan makhluk-makhluk ini, tetapi tidak seorang pun yang tahu apa maksud teks sumber asli dengan referensi ini. Dalam mitologi dan agama Tiongkok, Anda mungkin juga melihat entitas yang dikenal sebagai Tian dan Tien, yang disebut sebagai kaisar surgawi atau penguasa tertinggi. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan sebagai bentuk awal monoteisme yang mendahului Yudisme atau Kristen selama ribuan tahun. Anunnaki dan Enki memainkan peran penting dalam mitologi Mesopotamia. Anunnaki adalah sekelompok dewa yang merupakan putra dewa langit Anu. Mereka dipimpin oleh Enki dan bertanggung jawab atas penciptaan manusia serta makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Mereka juga dikenal bertanggung jawab atas banjir yang menyebabkan dibangunan Bahtera Nuh, sebuah peristiwa yang kemudian menjadi bagian dari mitologi Yunani dan Kristen. Anunnaki telah menjadi bagian penting dari sejarah manusia sejak awal. Menurut bangsa Sumeria, mereka meyakini bahwa Anunnaki menciptakan kita dan membimbing kita melalui tahun awal kehidupan kita. Menurut bangsa Sumeria, Anunnaki masih menjadi bagian penting dari kehidupan kita saat ini, karena bangsa Sumeria sendiri masih terus mencari jawaban asal-usulnya dari mana dan bagaimana mereka bisa sampai ke bumi hingga saat itu. Ada yang mengatakan bahwa Anunnaki berasal dari planet Nibiru, dan ada juga yang mengatakan bahwa Anunnaki
merupakan bangsa Sumeria itu sendiri dan kemudian dilestarikan oleh kebudayaan-kebudayaan berikutnya di wilayah tersebut. Peradaban Sumeria dianggap sebagai salah satu peradaban pertama di dunia yang muncul di Mesopotamia sekitar 4500 sebelum Masehi. Mereka adalah petani dan insinyur yang terampil dan mengembangkan sistem irigasi dan pertanian yang rumit yang memungkinkan mereka untuk menetap di wilayah yang sebelumnya tidak ramah. Mereka juga mengembangkan bentuk tulisan yang dikenal sebagai aksara paku yang mereka gunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting, hukum-hukum, dan teks-teks keagamaan. Penemuan aksara paku merupakan perkembangan penting bagi bangsa Sumeria. Sistem penulisan ini yang melibatkan penekanan pena buluh ke dalam lempengan tanah liat memungkinkan mereka untuk mencatat informasi penting seperti hukum, teks keagamaan, dan peristiwa sejarah. Hal ini telah memberikan banyak informasi tentang masyarakat dan budaya bangsa Sumeria kepada para sejarawan dan arkeolog modern. Bangsa Sumeria memiliki agama yang kompleks dengan jajaran dewa dan dewi yang masing-masing dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan dan alam. Mereka percaya pada kehidupan setelah mati dan memiliki tradisi pemujaan leluhur yang kuat. Mereka juga memiliki sistem agama berbasis kuil, di mana para pendeta dan pendeta wanita akan melakukan ritual untuk menenangkan para dewa dan mendapatkan dukungan mereka. Kemunduran peradaban Sumeria terjadi secara bertahap dan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka telah diserap ke dalam budaya Akkadia dan Babilonia, namun warisan mereka tetap hidup melalui tulisan, seni, dan arsitektur mereka yang terus digunakan dan dikagumi oleh budaya-budaya selanjutnya. Arkeologi Sumeria merupakan bidang penelitian yang aktif dengan penggalian dan penemuan yang terus berlangsung yang memberikan wawasan baru tentang peradaban tersebut. Studi arkeologi Sumeria memungkinkan kita untuk memahami perkembangan awal peradaban manusia dan cara-cara di mana berbagai budaya berinteraksi dan saling memengaruhi satu sama lain. Namun hingga saat ini, para sarjana dan sejarawan arus utama menolak klaim yang dibuat oleh Sitchin dan orang-orang sejamannya. Para ahli ini sering berpendapat bahwa ahli teori tersebut telah salah menafsirkan atau salah menerjemahkan teks Sumeria kuno. Kritik terhadap ide-ide ini juga meluas ke media. Banyak yang berpendapat bahwasannya film One Anunnaki yang diteorikan oleh Jack Heria Sitchin ini berbahaya untuk menyebar di media televisi ataupun media lainnya karena akan memengaruhi kepercayaan orang yang ada di muka bumi ini. Meskipun beberapa orang yang skeptis mengakui bahwa teks-teks kuno Sumeria mungkin berisi keyakinan yang terdengar aneh di telinga modern, mereka mengaitkan hal ini dengan terbatasnya pemahaman orang Sumeria terhadap fenomena alam seperti banjir, astronomi, dan satwa liar pada masanya. Sebaliknya, penulis seperti Sitchin memilih untuk menafsirkan teks-teks ini secara harfiah dan tetap mempertahankan terjemahannya meskipun ada kritik dan skeptisisme yang signifikan dari komunitas akademis. Fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa bangsa Sumeria sangat maju pada zamannya. Terjemahan tablet tanah liat pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa para astronom mereka dapat menghitung orbit Jupiter dengan akurasi yang luar biasa. Mencapai prestasi ini 1400 tahun sebelum astronom Eropa. Mengikuti bangsa Sumeria, bangsa Babilonia mungkin telah mengembangkan trigonometri 1 milenium sebelum bangsa Yunani kuno, yang selanjutnya menunjukkan pengetahuan ilmiah maju di wilayah tersebut. Meskipun peradaban Sumeria runtuh ribuan tahun yang lalu, kontribusinya membuka jalan bagi kemajuan umat manusia di masa depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan,
Apakah mereka dibantu oleh makhluk luar angkasa? Apakah pengunjung asing memberikan pengetahuan matematika dan ilmiah tingkat lanjut kepada bangsa Sumeria kuno ini? Para pendukung teori alien kuno mengatakan iya. Mengutip terjemahan oleh penulis seperti Sitchin, kemampuan canggih Sumeria dan teks-teks kuno yang sepertinya menyebutkan seperti mesin terbang, meskipun interpretasi ini masih diperdebatkan hingga saat ini. Saat ini belum ada bukti yang pasti mendukung teori Sitchin. Kebenaran klaimnya menjadi teka-teki yang sangat besar karena para sarjana terus mempelajari dan menerjemahkan banyak tablet tanah liat Sumeria, dan masih banyak lagi yang belum digali pada bangsa Sumeria itu sendiri. Salah satu rintangan terbesar dalam mengkonfirmasi teori-teori ini adalah perdebatan yang sedang berlangsung tentang keberadaan kehidupan di luar bumi. Bahkan di zaman sekarang, tampaknya tidak mungkin konsensus mengenai keberadaan alien kuno akan tercapai dalam waktu dekat. Kisah nyata bangsa Sumeria mungkin hanya akan terungkap seiring berjalannya waktu, seiring dengan semakin banyaknya penemuan yang dibuat dan interpretasi yang berkembang hingga saat ini. Saya Mamang Dasim dan segenap staf jajaran Literasi pamit undur diri. Salam literasi.